Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDS Session Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Rudi Setiawan yang merupakan analis PT MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rudi, apa kabar Pak? Baik, Mas David. Terima kasih Pak Rudi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Rudi, langsung saja kita review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Sempat tadi memberikan harapan Pak Rudi, indeks harga saham gabungan balik ke level 6.200-an. Tapi kondisi ini tidak berlangsung lama Pak. Di penutupan sesi kedua tekanan kembali terjadi, level 62 kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Bagaimana analisis Anda review pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Oke, kalau kita lihat banyak faktor yang memang menyebabkan adanya tekanan dari IHSG kita. Karena kalau kita lihat memang adanya tekanan untuk dari US ya, untuk merealisasikan volumenya di minggu ini juga akan menyebabkan potensi untuk dari beberapa fund menarik dananya keluar dari emerging market, salah satunya Indonesia, untuk kembali masuk kepada market yang ada di US. Selain itu juga untuk dari domestik sendiri, seperti yang kita tahu adanya bom bunuh diri, lalu juga ada larangan mudik, sehingga memang ini menyebabkan ada kekhawatiran untuk perkembangan ekonomi Indonesia ke depan akan kembali terhambat, Mas David. Baik. Kalau kita lihat dari sisi pola pergerakan sahamnya, Pak Rudi, beberapa saham dan pada pekan lalu mengalami penguatan yang cukup signifikan, terutama dari sektor tambang, logam, dan mineral mentah. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Rudi. Auto reject bawah di atas 7%, di atas 6%. Beberapa saham yang ada di sektor ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah Anda melihat sentimen yang berkembang, pembentukan holding baterai ini tidak berlangsung lama, Pak? Karena sebelumnya saham ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, kemudian memanfaatkan sentimen yang ada ketika sudah mencapai ke level tertentu, kemudian para investor mengalami profit taking dalam hal ini, Pak Rudi. Kalau kita lihat dari emiten pertambangan ya, khususnya terkait dengan holding baterai, kita lihat sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sampai dengan saat ini, di mana memang terasa untuk adanya pelemahan pada saat ini lebih kepada makroekonomi di Indonesia, di mana memang risiko-risiko yang timbul dari adanya bunuh diri, lalu larangan mudik, yang memang ini akan kantor salah satunya untuk dari Halo Pak Rudi, suara Anda putus-putus, Pak. Ya, halo. Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Dari pola teknikalnya, Pak Rudi. Oke, untuk dari secara teknikal sendiri, sebenarnya IHSG kita mengalami uji area di level 28 sampai dengan 6160. Selama itu kita masih dapat bertahan di level 680, bahkan di level 6000, sebenarnya IHSG kita masih memiliki peluang untuk kembali di level 140 sampai dengan 6200 atau Pak Rudi, kembali lagi kepada saham-saham logam mineral mentah tadi, Pak, dengan koreksi yang cukup dalam hari ini secara teknikal, Pak Rudi. Untuk Antam terlebih dahulu. Oke, untuk Antam masih memiliki peluang ya untuk dilakukan buy on weekend, di mana memang saham tersebut masih di atas 2.200 atau bisa katakan kembali ke level tertingginya kan. Meskipun memang saat ini masih tekanan untuk harga Antam pada saat ini, Mas David, di mana memang saya melihat masih ada potensi untuk dari Antam kembali di atas 2.400, Mas David. Sudah direkomendasikan masuk, Pak Rudi, ketika sesi pertama dibuka esok hari dengan koreksi yang cukup dalam hari ini? Ya, selama untuk dari Antam tidak menembus di level-level 2.180 sampai dengan level-level 2.150, saya rasa masih ada potensi untuk dari harga Antam bounce back ke level-level di atas 2.400, Mas David. Baik, apakah ini berlaku juga untuk logam mineral mentah lainnya, Pak Rudi, yang hari ini juga mengalami koreksi dalam?
Kemungkinan akan diikuti juga ya, karena memang trigger dari saham-saham seperti Antam, Mas David, seperti Kins dan juga beberapa saham lain seperti Inco juga, Mas David. Baik, lalu memanfaatkan momentum trading jangka pendek saja dengan penguatan signifikan terjadi, kemudian koreksi yang cukup dalam kalau memang para investor bisa berpikir positif dalam hal ini memanfaatkan swing-swing untuk pergerakan dari masing-masing saham ini, Pak Rudi. Iya, kalau kita lihat potensi untuk adanya swing trading ya, di mana memang sebenarnya momentum-momentum jangka pendek seperti ini bisa dilakukan trading, di mana memang bisa diharapkan dapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan memang untuk saat ini buy and hold, Mas David. Baik, Pak Rudi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama kami, IDX Succession Closing akan segera kembali sesaat lagi.